Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kristalisasi kita, masih kitab Yakobus, dan kita akan mengambil tema yang kaya dan yang miskin, ya, yang berkelimpahan dan yang berkekurangan. Karena kita tahu bahwa kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem, saudara Tuhan Yesus secara jasmani, dan yang melatar belakangi adalah masalah ketegangan antara yang katakan yang kaya dan yang miskin. Karena pada zaman itu gereja mula-mula, ya, ini ditulis antara, ya, sebelum Yakobus mati martir, ya, dia mati martir pada tahun 62 Masehi, jadi ini masih sangat awal sekali. Dan gereja mula-mula, kehidupan orang percaya yang mula-mula baik yang di Yerusalem maupun yang di luar, itu mayoritas memang miskin, katakan begitu, ya. Ya, karena kehidupan itu mereka rata-rata di zaman itu 80 atau 90% daripada orang Yahudi termasuk jemaat itu adalah petani. Dan petani ini bukan petani yang, ya, puji Tuhan kalau dia ada punya tanah. Tapi banyak juga petani penggarap, petani upahan, ya, bagi hasil begitu. Dan yang paling memberatkan karena rata-rata tanah itu dimiliki oleh Kekaisaran Roma, kemudian oleh penguasa lokal atau keluarga bangsawan. Ya, jadi sedikit sekali petani yang punya tanah. Kemudian pajaknya juga berat. Pajak dari Kekaisaran Roma, pajak dari penguasa lokal, pajak dari bait suci, segala macam perpuluhan itu dipajak, ya. Sehingga kadang-kadang petani bisa 50% bahkan lebih dari penghasilannya itu kena pajak. Itu sebabnya ada ketegangan ini. Sebagian tentu orang Yahudi ini atau yang di Yerusalem, Palestina, atau yang di luar itu ada yang kaya, ya, tuan-tuan tanah, ya, yang mereka yang dekat dengan penguasa lokal. Nah, ya, jadi disinilah terjadi ketegangan, ya. Dan Yakobus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem, dia mencoba meredakan, ya, mendamaikan situasi seperti itu. Dan memang harga mahal sekali, ya. Yakobus ini membayar harga untuk surat perdamaiannya ini, katakan begitu, ya. Karena waktu itu dia juga membela imam-imam yang miskin di lokal-lokal. Karena imam besar Ananus ini yang membunuh, dan penguasa bait suci itu semuanya yang membunuh Yakobus, ya. Ceritanya dilempar dari tembok bait suci, belum mati, dipukulin sampai mati. Jadi ini imam besar Ananus ini mengambil pajak berupa perpuluhan dari imam-imam di lokal-lokal itu, Sanhedrin pusat ini. Jadi uang ngumpul di sini, gitu, ya, dipajakin. Dan Yakobus salah satu membela itu, sehingga kepentingan dari imam besar Ananus dan penguasa bait suci jadi terganggu, ya, oleh si Yakobus ini. Dan akibatnya Yakobus dibunuh, dia mati martir pada tahun 62 Masehi. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya. Jadi kita sudah pernah mencoba menganalisis kitab ini, tapi tidak seperti biasanya kita menganalisis, ya. Tetap kita pakai prinsip trilogi, karena di Amsal 22 ayat 20 itu jelas, ya, Tuhan berbicara 3 kali, dan seluruh kitab di dalam kitab Alkitab ini 66 itu bisa dianalisis dengan prinsip trilogi. Nah, ini khusus kitab Yakobus, dia seperti Amsal, ada loncat-loncat, ya,
tema pencobaan, atau dia masuk langsung hikmat. Mengenai tema orang kaya, atau dia masuk pencobaan ya, dan sebagainya, loncat-loncat ibadah, lidah dan sebagainya. Ini loncat-loncat ya temanya, sehingga kita tidak bisa memilah seperti biasanya. Tapi tetap kita prinsipnya kita kelompokkanlah dulu. Unit-unit ini saya udah bikin ini unit-unitnya ini, dan kita unit-unitnya dikumpulin dalam 3 kategori. Jadi tetap prinsipnya trilogi juga. Kategori pertama kita sudah bahas kemarin, yaitu tentang iman dan perbuatan. Tapi ingat ya, setiap kategori ini selalu terkait dengan permasalahan yang ada, yaitu ketegangan antara atau mencoba mendamaikan yang kaya dan yang miskin. Kemudian kategori kedua ini kita menyebutnya, tema inilah yang hari ini, yaitu orang kaya dan yang miskin. Ini tema yang kedua ya. Yang ketiga baru berbagai nasihat yang juga terkait dengan permasalahan. Misalnya jangan iri hati ya, bagi orang yang kekurangan jangan iri hati, bagi yang kelebihan ya jangan mementingkan diri sendiri, mengenai hikmat, pencobaan, kesabaran dan sebagainya. Ini sini nanti besok ya. Kemudian sekarang ya hari ini lah kita masuk dulu. Saya mengambil ada 3 atau 4 unit lah setidaknya ini ya, yang harus kita bahas mengenai orang kaya dan orang miskin yang disinggung Yakobus di sini ya. Nah, mari kita melihat dulu yang pertama, pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca dulu ya bagian ini ya. Ini bagian pertama, unit pertama yang bicara tentang orang kaya dan orang miskin di kitab ini. Mari saya baca, saya pakai LAI ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ini apa maksudnya? Ini cukup keras ini Yakobus mengatakan begitu, mengatakan bahwa baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, artinya yang berkekurangan, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Nah ini kita agak bingung maksudnya apa ini. Yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput. Di sini Yakobus berbicara soal perubahan. Apa ya? Perubahan ekonomi begitu ya. Yang kaya bisa jatuh menjadi bangkrut, istilahnya begitu. Terus sementara yang di bawah justru naik. Ini perubahan seperti ini dikatakan Yakobus karena seperti nubuat katakanlah ya, atau suatu peringatan seperti itu ya. Hanya dikatakan di sini kepada orang kaya yang jatuh bangkrut begitu, dia tidak mengadakan, nggak dihibur supaya bangkit lagi, malah dibilang demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Kelihatannya di sini ya. Ini kalau saya mengambil kesan ya dari Yakobus pasal 1, 9 dan 11 ini. Memang Yakobus berpihak kepada orang yang berkekurangan. Alasannya begini, seperti yang sering saya singgung itu, kekurangan orang miskin ini bukan berarti harus langsung terkait dengan kemalasannya. Ya bukan, belum tentu itu. Malah kemungkinan besar bukan itu. Ya memang ada orang miskin karena dia malas. Ya, nggak kerja nggak benar dan sebagainya, punya tanah tapi nggak digarap dan sebagainya, banyak juga ya. Tapi bukan itu kebanyakan. Kebanyakan kemiskinan itu disebabkan ada katakanlah ketidakadilan sosial seperti begini ya. Atau misalnya gini, ada penguasa-penguasa yang korupsi, misalnya begitu ya. Ada sebagian orang yang memang sudah kaya dapat fasilitas. Ya termasuk pendidikannya, termasuk ya dalam berbisnis dan dalam pendeknya
Sehingga yang makin kaya dia tambah kaya ya, yang miskin makin ketindas dia. Bahkan kadang-kadang secara hukum ya hukum berpihak kepada yang kaya, begitu kan? Sehingga hal-hal seperti inilah yang membuat Yakobus kelihatan di sini dia dari pasal 1 ayat 9 11 ini dia berpihak kepada yang tertindas itu. Karena memang kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus sendiri, itu memang Tuhan Yesus banyak diikuti oleh orang-orang yang katakanlah yang miskin banget. 5.000 orang ikutin Yesus 1-2 hari tidak punya makanan, ya, sehingga harus kasih makan, ya. Ya orang-orang yang tertindas lah, janda-janda, yatim piatu. Memang Yesus juga pelayanannya didukung oleh ada perempuan-perempuan yang kaya, ya. Bukan berarti tidak ada yang kaya yang ikut Yesus, bukan. Tapi memang kebanyakannya, terutama yang jemaat mula-mula ini juga kebanyakan, ya. Nah, saya melihat di sini nanti kita melihat ya pertolongan itu kepada orang miskin ini memang harus diperjuangkan, ya. Misalnya di sini orang kaya harus memperjuangkan secara ya bagaimana ya ketidakadilan sosial itu bagaimana ya. Nah, mungkin ini ekonomi yang bicara, harusnya politikus, ya, seorang pendidik, ya, penguasa juga bagaimana supaya jangan terjadi korupsi dan sebagainya, ya. Jadi tapi dalam jemaat mula-mula ini saya beri contoh aja, pertolongan kepada orang miskin itu langsung aja. Jadi dikumpulinlah uang itu, siapa yang tergerak memberikan uang, langsung dibagikan uangnya, ya. Kayaknya kalau dalam di Indonesia ini apa bantuan langsung kayak begitu, ya. Karena sudah kondisinya kritis, ya. Sehingga harus istilahnya bantuan langsung itu lebih bagus lah daripada diperjuangkan struktur sosialnya supaya ada keadilan, supaya atau bagaimana cara memberantas korupsi, ya. Masih panjang dia ceritanya itu, ya. Sehingga ini orang udah kelaparan, ini udah repot, ya. Nah, di sini bagian ini jelas bahwa Yakobus katakanlah berpihak, ya, kepada yang tertindas ini. Kemudian kita melihat lagi bagian lagi yang berikut, pasal 2 unit berikut ini, ya, ayat 1 sampai 13. Saya baca, ya, bagian ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini memandang muka ini istilah Yunaninya prosopolensia atau partiality atau favoritism. Memandang muka, ya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Sampai di sini aja dulu. Dalam unit ini, Yakobus memberikan suatu peringatan yang cukup keras, tegas, ya. Jangan punya sifat ini partiality atau favoritism, itu artinya memandang muka ini begini. Menghakimi seseorang atau menilai, ini bukan hanya menilai.
menghakimi itu kalau yang saya pahami itu bukan hanya menilai. Setiap orang yang hidup harus menilai. Kalau dia mau minum pun dia harus menilai ini minuman ada racunnya atau enggak. Dia mau ketemu orang dia pasti menilai. Oh ini enggak apa-apa menilai orang. Karena memang harus begitu, ya. Menilai oh di sini orangnya baik untuk bisa diajak kerjasama, kita nilailah dia begini sebagainya. Tapi kalau menilai dan mengambil keputusan dengan suatu tindakan kayak begini nih. Kalau datang kita nilai dulu nih orang. Oh ini orang miskin. Saya akan bertindak membedakan. Disuruh bilang duduklah di sebelah kakiku kasih di sini ya. Kalau nanti ada orang kaya kita nilai dan kita ambil keputusan. Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik. Itu namanya udah menghakimi. Karena bukan hanya menilai, tapi juga mengambil keputusan berdasarkan penilaian itu, menghakimi, jadi hakim gitu loh. Nah ini yang Yakobus bilang, mengapa engkau itu dengan pikiran jahat, kata Yakobus. Ya, engkau menghakimi dengan pikiran jahat. Kenapa? Karena engkau pertama menilai manusia luarannya, kedua kau putuskan. Engkau singkirkan ini yang miskin, engkau ini yang kaya. Nah ini. Dan ini dalam masalah ini kumpulanmu katanya. Ini dia sedikit banyak menyinggung soal perkumpulan jemaat ya. Sedikit banyak di situ. Nah, kalau dalam satu pertemuan jemaat hati-hati para pemimpin ini. Yang biasanya bisa para pemimpin yang kena ini. Membeda-bedakan orang berdasarkan kaya dan miskin. Ini itu menghakimi dengan pikiran jahat kalau menurut Yakobus. Karena Yakobus bilang begini, kenapa Yakobus ini tegas dia bilang, ya bukankah Tuhan, ini perhatikan ya, memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Tapi bukan berarti orang kaya entah dipilih, karena dia bilang sini, dikatakan kepada barang siapa yang mengasihi dia dan dia menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi maksudnya bukan berarti kalau orang miskin itu langsung mendapat menjadi ahli waris kerajaan. Bukan. Tapi dia mengasihi Tuhan gitu loh kira-kira ya. Jadi tidak otomatis kalau orang miskin berarti dia dikasih Tuhan dan menjadi ahli waris, bukan begitu ya. Tapi memang tidak bisa disangkal ya di jemaat mula-mula kasus ini bahwa orang-orang yang mengikut Yesus atau katakanlah gereja mula-mula itu memang mayoritasnya orang miskin. Kalau gerakan Pentakosta ya, saya pernah baca itu sudah sekitar 500 juta di seluruh dunia. Itu tahun berapa ya? Tahun 90 kali atau saya baca itu. Itu tidak bisa disangkal memang gerakan Pentakosta ini melibas katakan begitu ya orang-orang miskin kebanyakan ya. Kemudian datanglah karismatik dengan teologi kemakmuran pada orang-orang kaya situ. Tapi Pentakosta itu hanya gerakan itu sangat tepat sekali karena memang ya nggak tahu kenapa ya mungkin Tuhan banyak memilih orang miskin. Ada juga ayatnya kan orang kaya bukannya nggak mungkin masuk kerajaan surga tapi sulit gitu loh. Dibilang orang kaya itu susah masuk kerajaan surga, malah dibilang lebih mudah seekor unta ya masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga ya. Ini bukan berarti nggak mungkin orang kaya. Contohnya ya Lazarus itu, Lazarus lagi Zakheus ya, kepala pungut cukai itu. Yesus cuma bilang, hai Lazarus turun, aku mau numpang di rumahmu. Itu langsung jelas si Zakheus itu, Tuhan separuh hartaku kuberikan pada orang-orang miskin, dan kalau ada yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Mudah saja menjamah orang kaya sehingga bertobat ya, dan dengan mudah juga dia lolos masuk ke dalam lubang jarum itu. Ya. Jadi ini soalnya pilihan Tuhan lah ya, pilihan Tuhan. Hanya nggak bisa disangkal memang. Jemaat Korintus juga Paulus bilang tuh di surat Korintus. Coba lihat ketika kamu ini siapa?
Cara manusia nggak, banyak orang bijak, dan banyak orang kaya, mengaruh dan sebagainya. Tapi itu yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Ini ada kabar baik sedikit ya bagi orang-orang yang sudah tertindas begitu. Tuhan berpihak ke situ. Tapi sekali lagi ya, bukan Tuhan tidak mencintai orang kaya, jangan salah. Ya. Jangan salah. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Orang kaya pun kalau sekali dijamah dia langsung. Emang gereja mula-mula pun begitu. Nggak ngasih sedikit, ngasih ladangnya, rumahnya, jual, kasih. Langsung gitu ya. Jadi itu tergantung Tuhan juga lah. Oke lah, unit berikut ya. Yakobus 5 ayat 1-6. Coba kita baca. Ini satu unit yang menyinggung juga orang kaya dan ini. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan. Tahan ini artinya seperti menipu lah ya. Ini kata kerja istilah Yunani apos. Tereo, upah yang terjadi ketidakadilan. Orang tuan tanahnya diam-diam aja dapat bagian terbanyak ya. Yang kerja mati-matian itu upahnya buruhnya tuh sedikit gitu. Jadi ada penipuan, ketidakadilan dalam pembagian hasil. Kayak begitulah ini ya. Dikatakan sini telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ini bicara soal orang upahan ini dengan tuan tanahnya ini, kira-kira begitu ya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak melawan kamu. Dia tidak bersangka bahwa bagian ini bisa jadi orang kayanya itu bukan orang yang mudah bertobat. Tapi juga tidak bisa disangkal dari ayat 6 ini bahwa upah di sini dikatakan orang upahan itu adalah orang benar. Ya. Jadi di sini berbicara ketidakadilan ini dalam suatu katakanlah ya pemilik modal atau owner dengan yang atau the manager dengan pegawai, kira-kira begitu kalau sekarang ya. Ada ketidakadilan bagi hasilnya gitu. Yang bawahan tuh mati-matian kerja ya karena dia bukan pemilik, bukan apa, upahnya sedikit. Ini hasilnya istilah apos tereo itu seperti menipu gitu, ketidakadilan lah. Sementara yang di atas itu dengan gaji yang luar biasa, fasilitas luar biasa ya. Memang dia lebih pintar, sekolahnya lebih tinggi, tapi jangan sampai nggak adil begitu. Ini yang ditegur oleh Yakobus ini. Sehingga nanti yang kaya ini tambah kaya, yang pegawai ini makin sumber-umur jadi pegawai terus jadi. Nah, mari kita ambil kesimpulan dulu. Soalnya ini masih ada ini bagian-bagian ini. Mungkin besok kita ini. Kesimpulannya dulu lah. Kita terapkanlah dulu dalam gereja ini ya, masalah ini ya. Ini tergantung teologi gereja itu juga ya. Ada teologi ini saya di halaman yang 35 ada 4 jenis teologi yang sedikit banyak mempengaruhi perilaku atau perbuatan atau tindakan gereja terhadap kondisi ini. Ya, kondisi kemiskinan dan yang kaya dan yang miskin ini ya. Ini tergantung teologinya juga. Coba lihat 305 ini saya kutip ya, punya Hasan Sutanto ini ya. Yang pertama ada teologi yang ini di sini merohanisasikan kemiskinan. Jadi seolah-olah orang miskin itu ya sudah bagus karena memang itu ya rohani lah ya. Spiritual tuh jadi miskin begitu ya. Sehingga ya dia tidak ada mengadakan pembelaan atau ya pokoknya itu bagus lah ya. Kondisi ini ya. Ini teologinya ya memang begitu. Yang kedua, teologinya ini kelompok kedua teologi kemakmuran. Nah, ini banyak kan kalau di kalangan karismatik ini banyak nih. Ini teologi yang mengatakan kalau orang ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan begitu ya,
Diberkati dalam arti nggak lagi miskin. Bahkan kalau dia miskin atau banyak masalah atau banyak penyakit, itu tanda bahwa dia kurang diberkati atau barangkali ada sesuatu yang salah dan sebagainya. Jadi intinya kalau orang ikut Tuhan, intinya kalau teologi kemakmuran ini gampang aja, ikut Tuhan harus kaya, kira-kira begitu. Itu kalimat yang pas untuk menjelaskan teologi kemakmuran itu. Kaya, tidak punya masalah, sukses dan sebagainya, kayak begitu ya. Ini teologi kemakmuran. Kemudian teologi yang ketiga, yang keempat ini hampir sama ya. Di sini kedua kelompok ini bersikap negatif terhadap kemiskinan. Artinya kemiskinan itu sesuatu yang harus diperjuangkan supaya jangan lagi terjadi, ya. Harus dilakukan usahalah ya bagaimana kemiskinan. Kemudian yang kedua dia juga ini teologi yang ini mengambil sikap ya yang apa ya, ketidakadilan atau sistem tidak adil itu atau menguntungkan sekelompok kecil orang tapi mengesampingkan mayoritas masyarakat, ini harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Jadi kalau Injil diberitakan, maka harus terjadi transformasi sosial. Ya. Ini pandangan yang saya yakin ini cocok ini dengan Alkitab, ya. Kalau yang merohanikan kemiskinan ini enggak sesuai itu. Atau teologi kemakmuran enggak sesuai juga. Tapi yang ini ada teologi pembebasan, kita nggak bahas terlalu dalam lah. Pendeknya yang ini bahwa kalau Injil diberitakan, maka pasti terjadi atau diusahakan, harus diperjuangkan terjadi transformasi sosial. Dalam kasus Jemaat Mula-Mula, begitu Injil diberitakan, semuanya yang kaya itu bagi duitnya. Ya, yang punya ladang 2, yang punya rumah 2, apa semua bagi. Sehingga kesimpulannya Jemaat Mula-Mula langsung tidak ada kekurangan. Walaupun ada masalah nantinya. Pembagian pada janda yang berbahasa Yunani, yang Ibrani ada masalah. Tapi yang jelas ketika firman Tuhan diberitakan, terjadi transformasi sosial sehingga tidak ada yang kekurangan. Inilah yang sebenarnya harus diperjuangkan, ya. Harus diperjuangkan. Dalam kasus gereja Mula-Mula, uang yang terkumpul bagi-bagi langsung orang miskin. Saya nggak tahu sekarang dalam dunia kekristenan bagaimana, ya. Terus aplikasi yang sebentar kesimpulannya. Dalam dunia kekristenan ini udah agak kacau ini ya, karena uang itu dipakai kebanyakan ya, bukan untuk orang miskin, tapi untuk para pelayan firman-Nya, untuk pengerjanya, untuk alat-alat musik, untuk gedung, untuk kebanyakan begitu ya. Ini yang harus kita perjuangkan lah, supaya kalau firman diberitakan harus ada transformasi sosial sedemikian sehingga tidak ada yang kekurangan, minimal di antara jemaat dulu lah. Ya, setelah itu baru kalau gereja itu harus kan garam dan terang ya, dia mesti keluar juga menolong. Oke, puji Tuhan ya. Cukup dulu ini ya analisis ini tema kita orang kaya dan orang miskin. Besok kita lanjut lagi. Haleluya, amin.